Dalam rumah tangga, Ustadz, terkadang suami istri sering curhat tentang masalah sehari-hari, hubungan dengan tetangga dan lain-lain. Di dalam Al-Quran, bila tentang hal-hal yang tidak baik, tidak pernah disebut nama. Pertanyaannya adalah, apakah berdosa apabila dalam curhat atau menceritakan tentang orang lain kepada istri atau suami, kita menyebutkan nama? Apakah ini termasuk ghibah? Kemudian bagaimana sih curhat yang baik? Baik, tentang curhat di sini, teman-teman sekalian, pertama, curhat itu biasa. Meluangkan waktu untuk mendengar masalah itu biasa. Dalam hadis Nabi SAW itu dikisahkan seringkali beliau pulang mendengarkan curhat istrinya. Maka Anda bisa periksa di kitab-kitab hadis yang sahih, ketika Nabi pulang, kemudian pada saat itu sedang di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pulang, pertama kali yang didapatkan oleh beliau ada curahan dari Sayyidah Aisyah. Ya, saya barusan begini, ada peristiwa begini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat itu? Masya Allah, ini yang luar biasa. Nabi sedikit pun tidak memotong kalimatnya. Awas, ini fokus ya. Anda mengatakan saya kembali pada Quran, kembali pada sunnah. Perhatikan baik-baik, ada pelajaran besar di rumah tangga. Suami datang, bapak-bapak, teman-teman kalau kerja berapa jam di luar? Masya Allah, 8 sampai 12 jam. Artinya Anda berpisah dengan istri, dengan anak-anak 8 sampai 12 jam. Kira-kira dalam 8 sampai 12 jam itu ada yang terjadi atau banyak yang terjadi? Banyak yang terjadi, baik Anda di kantor ataupun apa yang dialami istri di rumah. Mungkin dia sudah menyiapkan sesuatu, ada kejadian begini, dia ingin sampaikan. Anak Anda bikin sesuatu, dia ingin sampaikan. Nah, di antara sikap yang baik dari Nabi dicontohkan, ketika pulang kita dari pekerjaan, atau satu hal tertentu, boleh jadi istri punya hal-hal tertentu yang ingin disampaikan, karena dia sudah lama menunggu kita. Maka Nabi menyampaikan, apa sih kita, mohon maaf ya, di mana ruginya? Mendengarkan misalnya curahan istri yang 8 menit dibandingkan dengan waktu dia menunggu 8 jam untuk mewujudkan penyampaian itu. Maka sikap yang terbaik, datang ke rumah, wajar kalau istri menyampaikan sesuatu. Sikap nabinya didengarkan. Beliau dengarkan sampai dengan selesai tanpa pernah memotongnya. Baik. Lalu sekarang persoalan kedua. Jadi maksud saya, curhat itu biasa Bu ya. Jadi kalau ibu cerita tentang tadi terjadi begini, si kakak begini, adik begini, jangankan ibu, istri Nabi aja curhat. Itu poinnya. Tapi curhat bagaimana yang dibenarkan? Dua. Boleh nggak kita menyebutkan misalnya si fulan atau fulana saat curhat kita disampaikan dalam kategori yang kurang baik. Ulama di sini membagi pada dua bagian. Jika yang dimaksudkan untuk menghadirkan hukum-hukum terkait dengan misal kriminalitas yang membuktikan pembuktian yang jelas dari segi nama, ciri fisik dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Dan itu bukan ghibah. Bahkan ada yang menggunakan istilah ghibah yang diperkenankan. Jika memang dengan kalimat itu ingin menyampaikan satu informasi penting terkait tentang tindakan kriminalitas yang bila tidak disebutkan ciri dan namanya tidak akan diungkap bagaimana pelakunya. Misal terjadi pencurian dilakukan oleh satu di antara tetangga, ya, ibu khawatir saat menyampaikan pada orang lain. Anda tunggu suami dan sampaikan. Anda tidak usah samarkan kalimatnya, karena dalam pembuktian butuh penjelasan. Ketika dibawa ke mahkamah, maka mahkamah akan bertanya kepada Anda bagaimana cirinya, siapa namanya, apakah benar orangnya seperti ini. Nah, Anda harus sampaikan. Gak bisa Anda praktekkan kaidah ghibah di situ. Hakim bertanya misalnya ketika Anda cerita pada suami, laporkan polisi, di proses di pengadilan, hakim bertanya, menurut saudara saksi, apakah yang mencuri itu namanya si fulan? Maaf Pak Hakim, itu ghibah. Gak bisa. Gak akan terjadi putusan di situ. Maka silahkan, itu gak ada masalah. Pak, tadi terjadi peristiwa begini, tetangga kita si fulanah begini, bagaimana sebaiknya? Itu boleh, itu boleh. Tapi kalau yang terjadi kemudian sikap keadaan pribadi, menunjukkan karakter dan sebagainya yang kira-kira dirasakan kurang baik dan semacamnya, maka para ulama berhati-hati di sini meminta kita untuk menyamarkan nama. Jangan disebutkan keadaan, Pak, terjadi peristiwa seperti ini. Siapa? Ya, misal saja, bagaimana menurut Papa cara mengatasinya? Saya diajak kemudian ke pengajian, tapi terjadi suasana seperti ini. Gak usah sebutkan orangnya. Ya, bagaimana sebaiknya? Apakah ikut pengajiannya atau cara menghindarinya dan sebagainya? Sehingga dengan itu kita mendapatkan solusi tanpa perlu menzalimi nama orang yang kemudian kita bincangkan. Itu menurut saya cara yang terbaik yang bisa sampaikan. Kejadian kedua, Quran surah keempat ayat ke-35-nya, paling kiri pertengahan. Jika yang dicurhatkan itu bahkan persoalan pribadi antara suami dengan istri. Ini dibalik. Kalau tadi kan di luar dicurhatkan oleh istri pada suami. Sekarang persoalannya suami punya masalah dengan istri. Kaidah di ayat 34 tidak boleh menggunjingkan pasangan. Tapi sekarang saya punya persoalan serius misalnya, yang kalau tidak dikonsultasikan tidak mendapatkan masukan yang terbaik. Maka di sini Quran memberikan gambaran, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalimatnya hakam, orang adil yang bisa memberikan solusi. Jadi kalau Anda punya persoalan misal dengan pasangan hidup atau bahkan keluarga terdekat yang tidak mungkin dan tidak bisa dihindari tanpa menyebutkan nama dan sebagainya, maka Anda boleh menceritakan karakteristiknya dengan nama dan sebagainya
pada orang yang punya sifat kategori nama ini. Hakam min ahlihi wa hakaman min ahliha. Misal, suami dengan istri punya masalah, istri ingin cerita, istri boleh datang misalnya kepada orang yang punya sifat ini dari keluarganya, misal kepada kakaknya atau kepada adiknya, tapi tidak semua karakteristik manusia yang punya sifat ini saja. Dia bisa menghadirkan solusi yang solutif dan sifatnya adil, tidak membuka aibnya pada orang lain. Dia bisa objektif melihat porsi dengan cara yang terbaik. Maka ini boleh disampaikan plus dengan namanya, plus dengan karakteristiknya untuk mendapatkan solusi di poinnya. Jelas sekiranya. Allah Ta'ala alam bissawab.